Ya, shalom. Shalom Ibu Lili. Terima kasih sudah boleh bergabung dengan kami untuk menjadi berkat pada sore hari ini. Dan kita akan mendengarkan untuk kesaksian dari Ibu Lili. Silakan Ibu Lili boleh menceritakan kapan dokter memvonis Ibu mengalami sakit penyakit dan bagaimana proses yang dialami bersama dengan Tuhan dalam penyembuhannya sampai saat ini, sampai hari ini Tuhan memulihkan. Dan silakan Ibu Lili bisa memulai dengan perkenalan. Shalom, selamat sore. Saya Lili dari Purwokerto. Terima kasih buat kesempatannya untuk kesaksian. Saya mau menceritakan bahwa saya terkena kanker, jenisnya ganas, dan divonis dokter kena stadium 3. Kankernya itu di payudara kanan. Di waktu bulan Maret 2001, tahun 2001, itu saya ada keanehan waktu saya mandi. 2021 ya, Bu? Iya, Maret 2021. 2021, oke, silakan. Ada keanehan waktu saya mandi, ada benjolan kecil sebiji kacang gitu di atas, sekitar atas payudara saya sebelah kanan. Ini apa? Saya pikir gitu ya. Terus ini mungkin urat aja gitu kan. Kecil, saya pikir, saya nggak peduliin, saya nggak perhatiin lagi gitu kan. Lalu ke Maret, April sampai ke Juni itu membesar seperti telur ayam ya. Saya kaget, kok besar banget gitu. Lalu saya sama suami pergilah ke dokter, dicek di lab, di biopsi, diambil sampelnya dan dilihat itu jenis kanker gitu. Jadi saya nunggu hasilnya kan, sekitar semingguan itu. Lalu saya balik lagi ke dokter dan ketika ke dokter saya nggak boleh masuk. Maksudnya saya suruh tunggu di luar gitu. Suami saya yang konsultasi sama dokter gitu. Ngomong dan keluar dari ruangan dokter itu dengan berkaca-kaca gitu matanya. Terus saya tanya, ada apa sih Pih gitu kan. Terus dia bilang, ada apa-apa kita pulang yuk. Enggak, aku mau dengar yang jelas gitu. Di sini aja aku mau dengar gitu. Suami saya nggak mau gitu. Tapi saya desek terus. Akhirnya suami saya bilang, ya udah deh, saya kasih tahu kamu, dia bilang. Kamu kena kanker, dia bilang gitu. Dan dia nangis gitu kan. Terus aku juga jadi lemes gitu kan. Aku duduk dengan lemesnya gitu kan. Kok bisa gitu? Aku kena kanker gitu kan. Ya kita pulang dengan lemas gitu ya. Dengan ya terus kan harus diobatin gitu. Dan dokter bilang harus dibuang gitu ya. Jadi sebelah payudara saya itu, yang sebelah kanan itu harus dibuang. Karena udah menyebar gitu ya. Dan itu dengan berat hati, keputusan yang berat sebagai seorang wanita. Jadi saya melakukan hal itu gitu. Untuk saya kembali sembuh gitu ya. Yang saya bisa bertahan untuk saya bisa sembuh. Maksudnya saya lihat anak-anak saya masih kecil, maksudnya saya punya 4 anak, 2
laki-laki dan 2 perempuan. Yang perempuan ini kembar gitu. Jadi saya melihat mereka dari semangat saya gitu. Suami dan dokter bilang kemungkinan sangat besar untuk sembuh kalau pasiennya semangat gitu. Dan itu juga menjadi perenungan buat saya, dan saya bilang, Tuhan, kenapa saya kena cancer gitu? Sedangkan saya setiap berdoa, setiap melayani gitu. Saya rajin ke gereja, bahkan saya ke gereja dari kecil gitu, dari umur 9 tahun. Walaupun keluarga saya dulu Buddha ya, tapi saya saja yang ke gereja waktu itu. Dan kenapa Tuhan gitu? Kenapa saya mengalami ini gitu? Terus jadi perenungan buat saya. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, memang tubuh manusia ini bisa sakit, bahkan bisa meninggal gitu. Tetapi Tuhan, aku mau memiliki iman yang teguh. Iman yang tidak mudah dijatuhkan oleh sakit, oleh susah, oleh apapun. Aku mau Tuhan gitu. Tetap setia pada Tuhan. Jadi sampai sekarang ayat pegangan saya itu di Mazmur 146 ayat 5. Di situ katakan bahwa berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub dan sebagai penolongnya, yang berharap kepada Tuhan Allah Yakub. Jadi saya katakan selalu di dalam saya tiduran gitu ya, saya selalu kutip ayat itu. Lili, kamu berbahagia. Kamu berhak berbahagia karena kamu memiliki Allah Yakub sebagai penolongnya. Dan harapanmu tidak akan goyah gitu. Jadi saya selalu, Tuhan, kalau saya punya salah, punya dosa, ampuni. Tuhan, kasihi saya Tuhan gitu. Jadi ketika saya berbaring di tempat tidur dalam kesakitan saya ya, ketika saya di kemo, jalanin kemo, pertama sebelum kemo saya operasi kan, operasi 2 kali operasi, lalu saya jalanin kemo yang begitu berat, tetapi dalam kesendirian saya, dalam di tempat tidur saya yang dalam kesakitan itu, dalam sedih gitu ya, ngalami sakit, tapi saya terlalu bilang menguatkan diri saya mau katakan dalam diri saya, Lili, kamu berhak berbahagia karena kamu memiliki Allah Yakub sebagai penolong gitu. Saya selalu katakan pada diri saya selalu ucapkan itu, saya selalu bilang, Tuhan, hiburkan saya, Roh Kudus hiburkan saya gitu. Ya puji Tuhan, saya bisa lewatin semua, dan Desember 2002 saya udah selesai kemo. Dan ini baru berapa bulan ini ya, dari Desember, 5 bulan ini rambutnya tadinya botak plontos banget itu, dan ya ini dia botak banget rambut saya, iya kan. Dan suami saya ikut nemenin botak plontos juga, dia botakin juga rambutnya. Ya itulah, akhirnya sekarang udah mulai numbuh rambutnya gitu, puji Tuhan. Nah itu saya jalanin kemoterapi selama 8 jam dari pagi sampai malam ya. Dan itu selama itu saya selalu bersyukur sama Tuhan, selalu mengucapkan firman Tuhan, menguatkan diri saya gitu. Ya saya boleh sembuh, bisa melewati ini semua, saya boleh sembuh, dan banyak teman-teman juga mendukung hamba-hamba Tuhan, teman-temanku, jadi selalu menguatkan, ayo Lili semangat, percaya bahwa Tuhan sembuhkan.
ya puji Tuhan dari saya bisa lewatin kemo, saya bisa lewatin semua itu karena kebaikan Tuhan, karena teman-teman juga, dan juga karena saya mau iman saya tidak jatuh. Saya menjaga iman saya tetap teguh, tidak dijatuhkan tidak menjadi lemah oleh karena sakit penyakit, oleh karena apapun gitu. Terima kasih. Jadi Ibu Lili pengobatannya selama kurang lebih 1,5 tahun lebih ya, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya, Bagaimana peranan komunitas sangat mendukung Ibu Lili, dari keluarga maupun komunitas yang sangat mendukung Ibu Lili. Ya. Artinya selain Tuhan, berjalan bersama Tuhan, pengalaman bersama dengan Firman ya, juga dengan komunitas, orang-orang, sahabat-sahabat yang terus mendukung dan mendoakan Ibu Lili ya. Ya, oke. Lalu Bu Lili, closing statement apa yang Ibu Lili akan sampaikan buat seluruh pemirsa pada sore hari ini yang join bersama-sama dengan kita? Silakan sampaikan pesan-pesan dari Ibu Lili buat saudara-saudara kita semua. Ya, untuk teman-teman, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak yang ada di sini yang mungkin sedang berbaring sakit, yang mengalami sakit, ataupun ada yang sama seperti saya kena kanker, percaya bahwa kita berhak berbahagia karena kita memiliki Allah Yakub sebagai penolong kita. Apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. 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 Izinkan saya akan berdoa lebih dulu ya buat Ibu Lili ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pengalaman perjalanan iman daripada Ibu Lili bersama dengan Engkau. Betapa Engkau selalu, Tuhan, firman-Mu dapat diuji ya, dan amin, bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan bagi setiap orang yang berharap kepadamu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, berkati, urapi terus untuk Ibu Lili dan keluarga, supaya melalui kehidupannya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya, biar terus Tuhan memulihkan sempurna, dan Tuhan memberikan terus kesehatan yang prima buat Ibu Lili dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat karya-Mu yang terus bekerja, juga termasuk buat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percaya Kau Tuhan sanggup, ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh.